Rekapitulasi suara resmi untuk Pilkada serentak 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berikut adalah daftar pasangan calon yang mengajukan gugatan ke MK terkait hasil Pilkada serentak 2024. Pilkada Kabupaten Bandung Raya diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 memperoleh 31.459 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 31.141 suara. Dengan selisih suara hanya sekitar 300 lebih, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 2 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Barito Utara diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 diusung oleh PKB, P3, PAN, Partai Hanura, dan PKS. Pasangan calon nomor 2 diusung oleh Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra. Pasangan calon nomor 1 memperoleh 42.310 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 42.302 suara. Dengan selisih suara yang sangat tipis, yaitu 8 suara, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 2 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Gelora, Partai Perindo, dan P3. Pasangan calon nomor 2 diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Golkar. Pasangan calon nomor 3 diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 37.968 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 37.150 suara. Dengan selisih suara sekitar 700 lebih, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 3 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Buton Tengah diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 diusung oleh PKB, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan Partai Gelora. Pasangan calon nomor 2 diusung oleh Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Pasangan calon nomor 1 memperoleh 27.811 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 27.224 suara. Dengan selisih suara sekitar 600 lebih, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 2 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Berau diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 memperoleh 64.884 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 65.590 suara. Dengan selisih suara hanya sekitar 700 lebih, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 1 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Mandailing Natal diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Pasangan calon nomor 2 diusung oleh PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pasangan calon nomor 1 memperoleh suara 97.488 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 98.429 suara. Dengan selisih suara sekitar 900 lebih, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 1 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Magetan diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 memperoleh 33,94%. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 32,44%.
pasangan calon nomor 3 memperoleh 33,63%. Selisih suara pasangan calon nomor 1 dengan nomor 3 hanya sekitar 0,30%, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 3 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Buru Selatan diikuti oleh 3 pasangan calon. Nomor 1 diusung oleh Partai Amanat Nasional, PKS, dan Partai Hanura. Pasangan calon nomor 2 diusung oleh Partai Nasdem, P3, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PSI. Pasangan calon nomor 3 diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Perindo, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pasangan calon nomor 1 memperoleh 14.550 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 14.173 suara. Dengan selisih suara hanya 300 lebih, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 3 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kota Sabang diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Pasangan calon nomor 2 maju lewat jalur independen. Pasangan calon nomor 3 diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat. Pasangan calon nomor 2 memperoleh suara 9.786 suara. Pasangan calon nomor oleh 9.672 suara. Dengan selisih suara hanya sekitar 90, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 3 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Siak diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Pasangan calon nomor 2 diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Pasangan calon nomor 3 diusung oleh Partai Hanura, Gerindra, Partai Amanat Nasional, PKS, P3, dan Partai Perindo. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 82.319 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 80.095 suara. Dengan selisih suara hanya 200 lebih, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 3 mengajukan gugatan ke MK. Pasangan calon nomor 1 diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Perindo, PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang, PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pasangan calon nomor 2 diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gelora. Pasangan calon nomor 1 memperoleh 34.631 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 35.973 suara. Dengan selisih suara hanya 300 lebih, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 1 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Jeneponto diikuti oleh 4 pasangan calon. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 89.147 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 88.083 suara. Dengan selisih suara kurang lebih 1.000, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 3 mengajukan gugatan ke MK. Pilkada Kabupaten Bungo diikuti oleh 2 pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 diusung oleh PKS, PKB, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PSI, dan Partai Umat. Pasangan calon nomor 2 diusung oleh Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra, P3, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Pasangan calon nomor 1 memperoleh 94.735 suara. Pasangan calon nomor 2 memperoleh 95.797 suara. Dengan selisih suara kurang lebih 1.000, maka sangat wajar jika pasangan calon nomor 1 mengajukan gugatan ke MK. Semoga tayangan ini memberikan manfaat. Pemilu damai, harmoni Indonesia.